khusus dari Zakiyah Aini, Lukman, dan juga istrinya. Nah, karena mengingat Zakiyah Aini, Lukman, serta istrinya ini termasuk ke dalam generasi muda, maka saat ini penanaman moderasi beragama sangat penting untuk dilakukan. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa Syubhanul Yawm Rijalul God atau pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Oke, maka dari itu teman-teman di sini pentingnya peran moderasi beragama terutama di generasi kita nih, itu generasi Z. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikanmu umat Islam sebagai umat yang pertengahan agar kamu dapat menjadi saksi dan demikian pula kami telah menjadikanmu umat Islam sebagai umat pertengahan agar kamu dapat menjadi saksi bagi perbuatan manusia dan Rasulullah SAW dapat menjadi saksi atas perbuatanmu. Oke, sebelumnya nih aku mau tanya, kalian asing sama istilah moderasi beragama atau sebaliknya? Atau ada yang mau sharing-sharing nih ke kita, apa sih moderasi beragama itu? Yuk, boleh di open mic aja deh. Kalau misalnya open kayak malu, mungkin belum rapi-rapi, bisa open mic aja yuk. Oh, masih terasa asing. Mungkin boleh pada di open mic aja yuk, karena kalau misalnya di kolom chat, interaksi kita kurang nih. Kan biar kita bisa merasakan kehadiran sama-sama gitu kan. Oke, kayaknya masih pada malu-malu ya. Oke, lanjut aja. Oke, saya di sini mau jelasin tentang apa itu moderasi. Moderasi secara bahasa menurut KBBI yaitu pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman, baik itu ekstrim kanan yaitu radikal maupun ekstrim kiri yaitu liberal. Sedangkan menurut bahasa Inggris, moderasi yaitu moderation, yaitu average atau rata-rata, core atau inti, standar atau baku, non-align atau tidak berpihak. Sedangkan menurut bahasa Arab, moderasi yaitu wasatiyah, yaitu tawasud, di tengah-tengah, i'tidal, adil, dan tawazun, imbang. Oke. Wasatiyah dalam bahasa Indonesia ini kan artinya wasit. Nah, wasit dalam olahraga, dalam permainan, wasit itu harus adil, nggak boleh tuh wasit berpihak ke salah satu pihak. Nah, begitu pula dalam beragama kita juga harus adil, nggak boleh terlalu ke kanan ataupun terlalu ke kiri. Loh, kalau memang moderasi diartikan sebagai keadilan, harus adil, bukankah agama itu sendiri sudah adil? Bahkan Islam sendiri mengajarkan prinsip keadilan. Jika memang seperti itu, kenapa sih harus ada istilah moderasi beragama? Oke. Lanjut aja, jadi kesimpulannya adalah moderasi beragama yaitu cara seseorang memeluk agama secara adil atau proporsional sesuai dengan porsinya. Bukan seperti kita menyalahkan orang lain yang tidak sepaham, yang tidak sependapat, ataupun yang tidak sekeyakinan dengan kita. Dan masih banyak pula nih yang mengartikan bahwa moderasi beragama ini memoderasikan agama. Bukan ya teman-teman, melainkan cara kita dalam beragama. Karena pada hakikatnya agama itu sendiri sudah moderat, sudah adil. Nggak perlu tuh dimoderatkan lagi. Nah, yang harus dimoderatkan adalah beragamanya. Cara kita memeluk agama. Nah, kita nih sebagai generasi Z memiliki peran yang sangat besar dalam membangun Indonesia. Salah satu perannya yaitu dapat menjadi agen moderasi beragama dengan cara mensosialisasikan moderasi beragama di kalangan masyarakat agar terciptanya kehidupan yang harmonis, damai, dan rukun di tengah maraknya intoleransi, ekstremisme, dan fanatisme yang berlebihan yang dapat memecah kerukuman umat antar bangsa. Yuk, jadi kita sama-sama harus menjadi agen moderasi beragama. Pada siap nggak nih teman-teman? Siap, Kak. Oke, akhirnya ada yang on mic ya. Oke, harus siap ya.
Oke, teman-teman, kalau sebelumnya udah pada paham belum nih mengenai moderasi beragama? Kalau udah paham, kita lanjut ke segmen yang berikutnya. Enggak, maksudnya ya kita lanjut. Jadi lanjut ya. Seperti tadi nih di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata wa kadzalika, dan demikian pula ja'alnakum, kami jadikan ia ummatan wasata, sebagai umat pertengahan atau wasatiyah. Lalu apakah nabi kita wasatiyah? Apakah nabi kita moderat? Jawabannya jelas iya, teman-teman. Kalau nabi kita nggak moderat, bisa hancur itu pas zaman nabi. Karena apa? Pas zaman nabi itu, saat nabi menjadi pemimpin di Madinah, yang hidupnya juga berdampingan dengan orang yang bukan hanya memiliki satu kepercayaan, di Madinah tuh nggak hanya orang muslim, nggak hanya ada agama muslim aja, teman-teman, tapi juga ada Yahudi. Tapi mereka semua hidupnya damai, tentram, dan saling toleransi. Nah, ada beberapa kisah yang menggambarkan bahwa Nabi itu ya wasatiyah. Salah satunya adalah pada sahabat Nabi, Muhayyisah dan Abdullah bin Sahal, ini suatu ketika sedang berada di Khaybarah, atau di perkampungan Yahudi. Kemudian mereka memiliki urusan yang berbeda, lalu berpisah. Nah, pada saat mereka kembali bertemu, Muhayyisah ini menemukan mayat Abdullah bin Sahal di dalam sumur. Kemudian Muhayyisah pun kaget dengan rasa bingung. Muhayyisah pun langsung memberikan praduga kepada kaum Yahudi bahwasanya merekalah yang membunuh. Kemudian setelah Muhayyisah ini memberikan praduga seperti itu, dia langsung memberitahu kepada keluarganya Abdullah bin Sahal. Diceritakanlah kejadian yang tadi. Kemudian akhirnya mereka pergi menemui Nabi. Ya Rasulullah, saya menemukan mayat Abdullah bin Sahal di dalam sumur. Sumur itu berada di Khaybarah, perkampungan Yahudi. Pasti Yahudi itu yang membunuh Abdullah, ya Rasul. Lalu, apa kata Rasul? Rasulullah sama sekali tidak langsung mengiyakan, membenarkan bahwa Abdullah mati dibunuh oleh Yahudi. Tetapi tetap bijaksana dan wasatiyah. Nabi tidak langsung menuduh Yahudi, tetapi mengkonfirmasi terlebih dahulu, atau dalam bahasa Arabnya, Rasul bertabayun dahulu. Lalu Rasul bertanya kepada kaum Yahudi, Yahudi, memang benar kalian yang membunuh Abdullah bin Sahal? Oh, gak ada yang ngerasa ngebunuh kok. Jadi dari kaum Yahudi ini gak ada yang ngaku. Kemudian Muhayyisah pun disuruh bersumpah bahwasanya ia melihat orang-orang Yahudi yang membunuh sahabatnya tersebut. Kemudian ya Muhayyisah pun tidak bisa bersumpah karena ia tidak melihat Abdullah ini dibunuh oleh kaum Yahudi. Kemudian dari pihak keluarga, Abdullah pun menuntut. Ini bagaimana ini? Keluarga saya meninggal. Saya nggak tahu pembunuhnya siapa, mana ditemunya di dalam sumur. Nah, kalau di dalam fikih itu, hukum pembunuhan yang disengaja, ketentuannya itu kisos atau jiyat. Dan pada akhirnya, ya udah, karena dari pihak Yahudi nggak ada yang ngaku, terus dari pihak keluarga Abdullah juga menuntut, akhirnya yang membayar jiyat kepada keluarga Abdullah bin Sahal, ya Rasulullah. Beliau membayar 100 unta. Nabi yang menggantinya dengan harta pribadinya. Begitu mulianya juga Nabi kita. Begitulah Rasulullah SAW menghadapi permasalahan utamanya. Permasalahan umatnya dengan mengedepankan sifat wasatiyah. Coba bayangin deh, kalau Nabi waktu itu nggak moderat, gimana tuh dalam kondisi yang sedang panas, terus saling salah menyalahkan, berprasangka buruk, cuma Muhayyisah dengan tegas bilang, ya Nabi, ya saya menemukan mayat di dalam sumur ini ada daerah Khaybarah, perkampungan Yahudi. Ini pasti yang bunuh mereka-mereka ini ya Rasul. Lalu Nabi mengiyakan, membenarkan. Kemudian jika Nabi tidak moderat, langsung menyalahkan. Kemudian kaum Yahudi membela diri nih dengan mengatakan ini fitnah. Coba bayangin gimana kacaunya pada saat itu. Maka dari itu, Nabi adalah orang yang moderat, orang yang wasatiyah, orang yang bijaksana, memandang suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang, tidak memihaknya hanya ke salah satu sudut. Itulah sifat wasatiyah. Harus memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang.
Ya, begitulah. Begitu mulianya Nabi kita dalam memandang suatu secara moderat, adil, wasatiyah, dan itu harus dicontoh kita semua sebagai umatnya. Ini penting ya, ini penting sekali ya, karena sekarang kita hidup di negara yang beraneka ragam, isinya itu macam-macam. Jangankan negara kita, yang deket dulu deh, bahkan di agama kita sendiri juga beragam. Ada perbedaan pendapat, lalu mazhab, ada yang kunut, ada yang enggak, ada yang tahlil, ada yang iya. Ya kalau kita nggak moderat, pasti bakal terus saling salah menyalahi kan? Nah, ada satu kutipan dari Gus Dur, yaitu seperti ini. Jika kamu membenci orang karena dia tidak bisa membaca Al-Quran, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tetapi Al-Quran. Jika kamu memusuhi orang yang berbeda agama dengan kamu, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tetapi agamanya. Dan jika kamu menjauhi orang yang melanggar moral, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tetapi moral. Pertuhankanlah Allah, bukan yang lainnya. Dan pembuktian bahwa kamu mempertuhankan Allah, kamu harus menerima semua makhluk. Karena begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya saya udah terlalu panjang berkalam. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan. Karena kita juga sama-sama saling belajar, masih belajar, jadi mohon dimaafkan segala kekurangannya, baik itu baik ataupun buruk. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.